Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Dacosta, NIM saya 2101011027. Saya dari kelas 3A2 Manajemen. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS dari MK Manajemen Produksi dan Operasi. Di sini saya akan menjelaskan materinya tentang strategi operasi global. Yang pertama, keunggulan bersaing melalui operasi. Keunggulan bersaing dalam MO ada 3 strategi. Yang pertama, bersaing dengan diferensiasi. Yang kedua, bersaing dengan biaya. Dan yang ketiga, bersaing dengan respon. Ada 3 strategi yang memberi peluang bagi para manajer operasi untuk meraih keunggulan, yaitu ada 3. Yang pertama, bersaing pada perbedaan atau diferensiasi. Keunikan dapat melakukan karakteristik fisik atau atribut jasa yang ditawarkan kepada konsumen sebagai nilai. Yang kedua, bersaing pada biaya. Untuk mencapai nilai maksimum yang diinginkan oleh pelanggan dengan kualitas yang memenuhi standar atau kepuasan konsumer. Yang ketiga, bersaing pada respon cepat, misal just in time delivery. Selanjutnya, ada 10 keputusan strategi dalam global. Yang pertama, perencanaan barang dan jasa. Yang kedua, mutu barang. Yang ketiga, perencanaan proses dan kapasitas. Yang keempat, pilihan lokasi. Dan yang kelima, perencanaan tata letak. Yang keenam, SDM dan rancangan pekerjaan. Yang ketujuh, manajemen rantai pasokan. Yang kedelapan, persediaan bahan baku. Yang kesembilan, penjadwalan proyek atau produksi. Dan terakhir yang 10, maintenance. Selanjutnya, perusahaan yang beroperasi global ada 4. Yang pertama, bisnis internasional yang terdapat pada transaksi perdagangan atau investasi internasional. Contoh Harley Davidson. Yang kedua, perusahaan multinasional yaitu perusahaan yang terlibat banyak dalam bisnis internasional, mempunyai atau mengendalikan fasilitas di lebih dari satu negara. Yang ketiga, perusahaan transnasional yaitu perusahaan terlibat banyak dalam bisnis internasional yang mana mengelola di tiap negara dilakukan secara independen. Yang keempat, organisasi global yaitu organisasi yang menghasilkan produk dengan melewati lintas batas. Terus selanjutnya, karakteristik perusahaan berorientasi global antara lain adalah: yang pertama, pabrik dan fasilitas berlokasi dengan dasar global. Yang kedua, komponen bahan baku dan jasa yang dihasilkan dengan dasar global. Yang ketiga, desain produk dan teknologi proses untuk seluruh dunia. Yang keempat, pemerintah bukan berdasar lokal saja. Yang kelima, logistis dan pengendalian persediaan bersifat global. Yang keenam, perusahaan global diorganisasikan melalui divisi secara global. Terus selanjutnya, pertimbangan utama mencapai operasi global. Yang pertama, desain produk global, bahwa di tiap negara dan perbedaan sosial dan budaya sehingga perusahaan harus memperhatikan kesamaan dan
parisasi pasar. Yang kedua, desain proses global dan teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu manajemen sehingga operasi global dapat diintegrasikan. Dan yang ketiga, analisis lokasi fasilitas global menggunakan faktor kunci sukses untuk memilih negara dan mempertimbangkan tingkat ekonomi nasional, tingkat inovasi, jumlah produk, jumlah penduduk yang tertampil, tingkat perubahan teknologi, stabilitas pemerintahan, pembatas ekspor, kesamaan bahasa, tingkat pajak, inisipasi, tersedia bahan baku, tingkat bunga, jumlah penduduk, dan sarana jalan. Yang keempat, dampak budaya dan etika. Misalnya kebiasaan jam istirahat, perlindungan terhadap hak intelektual, dan budaya korupsi. Terus yang selanjutnya, manajemen operasi jasa di dunia global. Manajemen operasi jasa di dunia global untuk memenang jasa di dunia global perlu dilakukan, menuntut apakah orang maupun fasilitas mencukupi untuk menjaga ekstasi jasa yang diberikan. Yang kedua, mengidentifikasi pasar asing yang masih terbuka yang tidak dikontrol pemerintah. Yang ketiga, menuntut jasa apa yang paling banyak diminta oleh konsumen luar negeri. Yang keempat, menuntut bagaimana mencapai konsumen global. Terus selanjutnya, putusan manajemen operasi jasa internasional. Ada 4. Perencanaan kapasitas jasa yang akan diberikan perusahaan kepada para ekonomi. Yang kedua, perencanaan lokasi tempat pemberian servis pelayanan kepada konsumen. Yang ketiga, desain fasilitas dan layout yang akan digunakan perusahaan dalam memberikan pelayanan pada konsumen. Yang keempat, menuntut jadwal servis atau pelayanan kepada konsumen. Sekian materi yang saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.